Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapiudin, kelas AK 102, Prodi Akuntansi. Dan yang saya hormati selaku dosen Ibu Murdaningsi, SEMAK. Saya di sini akan memaparkan tugas akhir ya, semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan mata kuliah pengantar manajemen. Untuk tema di sini berjudul Kepemimpinan dalam Mengelola Perubahan dan Mendorong Inovasi di Area Dinamis. Untuk pendahuluannya, Satya Nadella, CEO, selaku CEO Microsoft sejak tahun 2014, adalah salah satu pemimpin paling inspiratif dalam dunia teknologi. Di bawah kepemimpinnya, Microsoft mengalami transformasi besar dari perusahaan yang berfokus pada perangkat lunak tradisional menjadi kepemimpinan dalam komputasi awan, kecerdasan buatan AI, dan layanan berbasis langganan. Artikel ini akan menganalisis bagaimana Nadella mengelola perubahan mendorong inovasi dalam Microsoft. Kepemimpinan dalam perubahan, mengelola perubahan di Microsoft. Yang pertama, mengubah budaya perusahaan. Sebelum kepemimpinan Nadella, Microsoft dikenal sebagai perusahaan yang kaku dan kompetitif secara internal. Nadella memperkenalkan budaya grow mindset yang mendorong pembelajaran kolaborasi dan eksperimen. Dia juga menggantikan budaya know it all dengan learn it all yang mendorong karyawan untuk terus berkembang. Dan yang kedua, fokus pada pelan computing. Salah satu perubahan terbesar yang dibawa Nadella adalah pergeseran strategi. Microsoft layanan berbasis cloud menjadi Microsoft Azure. Dia melihat peluang besar dalam komputasi awan dan menjadikan Azure sebagai pesaing utama Amazon Web Service. Dan yang ketiga, transformasi model bisnis. Microsoft yang sebelumnya bergantung pada tendensi perangkat lunak, misalnya Windows dan Office, beralih ke model berbasis langganan seperti Microsoft 365 dan Azure. Strategi ini meningkatkan pendapatan berulang dan menjadikan Microsoft lebih fleksibel menghadapi perubahan pasar. Peran kepemimpinan dalam menghadapi tantangan perubahan. Yang pertama, membentuk budaya perusahaan yang adaptif. Sebelum kepemimpinan Nadella, Microsoft dikenal memiliki budaya kerja yang kompetitif secara internal dan kurang kolaboratif. Nadella mengubah pendekatan ini dengan penerapan konsep growth mindset yang mendorong inovasi, eksperimen, dan kolaborasi antara tim. Ia juga menggeser pola pikir perusahaan dari know it all menjadi learn it all yang menekankan pentingnya pembelajaran dan adaptasi dalam menghadapi perubahan teknologi. Dan yang kedua, mengarahkan Microsoft ke cloud computing. Salah satu tantangan terbesar dihadapi Microsoft sebelum Nadella menjabat, yaitu persaingan dengan Amazon Web Service dalam komputasi awan. Nadella melihat peluang besar dalam industri ini, mengalihkan fokus Microsoft dari sistem operasi Windows ke layanan berbasis cloud melalui Microsoft Azure. Hasilnya,
Azure berkembang menjadi salah satu layanan cloud terbesar di dunia, bersaing ketat dengan AWS dan Google Cloud. Yang ketiga, transformasi model bisnis. Nadella memahami bahwa ketergantungan pada lisensi perangkat lunak tidak lagi relevan dalam ekonomi digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, ia memimpin transformasi bisnis Microsoft ke model berbaris langganan seperti Microsoft 365 dan Azure yang memberikan pendapatan berulang dan menjadikan Microsoft lebih tangguh dan menghadapi perubahan pasar. Kepemimpinan dalam inovasi, strategi mendorong inovasi. Yang pertama, investasi dalam kecerdasan buatan AI. Nadella melihat AI sebagai masa depan industri teknologi dan mendorong Microsoft untuk berinvestasi dalam pengembangannya. Salah satu langkah strateginya adalah kemitraan dengan OpenAI yang menghasilkan produk berbasis AI seperti Copilot dan integrasi AI dalam Microsoft Office dan Azure. Dan yang kedua, merangkul open source dan kolaborasi. Di masa lalu, Microsoft dikenal sebagai perusahaan yang tertutup terhadap open source. Namun di bawah pimpinan Nadella, Microsoft berubah menjadi pendukung utama komunitas open source. Aku akuisi GitHub pada tahun 2018 menjadi bukti nyata dari perubahan ini, memungkinkan Microsoft untuk lebih terlibat dalam pengembangan perangkat lunak terbuka. Dan yang ketiga, strategi untuk inovasi. Nadella juga menggunakan strategi akuisisi untuk mempercepat inovasi di Microsoft, termasuk Lin- Lincoln LinkedIn tahun 2016 memperkuat layanan profesional dan analitik data. Terus gitu 2018 mendukung komunitas pengembang global. Terus Activision Blizzard di tahun 2023 memperluas bisnis game melalui Xbox dan cloud gaming. Dampak inovasi pada organisasi, pasar, dan masyarakat. Yang pertama, bagi organisasi, peningkatan efisiensi dan kolaborasi melalui EA dan cloud computing. Terus budaya kerja yang lebih fleksibel dan inovasi, memungkinkan karyawan untuk berkembang dalam lingkungan yang lebih inklusif. Dan yang kedua, bagi pasar. Microsoft menjadi pemimpin industri dalam cloud computing dan EA mengubah cara bisnis beroperasi dengan solusi yang lebih efisien dan hemat biaya. Akuisisi strategis memperluas layanan Microsoft ke berbagai sektor, menciptakan persaingan lebih sehat di industri teknologi. Dan yang ketiga, bagi masyarakat, EA dan cloud computing meningkatkan akses teknologi dan pendidikan. Terus inklusi digital yang lebih besar dengan berbagi inisiatif dan mendukung pengembang dan startup di seluruh dunia. Transformasi industri Transformasi industri gaming memberikan pengalaman hiburan yang lebih luas dan inklusif bagi berbagai kalangan masyarakat. Terus pembelajaran dan rekomendasi. Yang pertama, pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Nadella yaitu fleksibilitas dan adaptasi. Kesuksesan Nadella menunjukkan bahwa organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar. Terus budaya kalau kolaboratif mendorong kerjasama antar tim dan mendukung inovasi internal dapat meningkatkan daya saing perusahaan.
Terus investasi dalam teknologi masa depan berfokus pada EA, clone, computing, dan transformasi digital menjadi strategi utama untuk tetap relevan dan industri teknologi. Terus keberagamaan dan inklusi. Lingkungan kerja yang inklusif meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya saing global. Dan yang kedua, rekomendasi untuk organisasi, yaitu bangun mindset pertumbuhan, mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang melalui inovasi dan eksperimen. Lalu prioritaskan digitalisasi, berinvestasi dalam teknologi cloud dan EA untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Lalu jalin kemitraan strategis, kolaborasi dengan perusahaan lain, startup, dan komunitas open source dapat mempercepat pengembang inovasi. Terus fokus pada pelanggan, mengutamakan pengalaman pelanggan dan mengembangkan produk dan layanan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Untuk kesimpulannya di materi yang disampaikan adalah telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin visioner yang mampu menghadapi tantangan perubahan dengan strategi yang tepat, dengan membangun budaya yang adaptif, mengarahkan mikroskop ke teknologi clone, dan berinvestasi dalam EA serta inovasi berbasis open source. Ia telah berhasil membawa mikroskop kembali puncak industri teknologi. Dampak inovasi yang dipimpinnya tidak hanya mengubah mikroskop secara internal, tetapi juga membawa perubahan besar bagi pasar dan masyarakat secara global. Mungkin ini saja yang saya dapat paparkan untuk materi tersebut. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan serta pembuatan makalah tersebut. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.